Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Akhirnya Mas Hasto Kristianto memberikan sebuah pernyataan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pernyataannya, kalau menurut hemat saya justru akan menjadikan sebuah pernyataan yang kontraproduktif terhadap PDI Perjuangan di masa yang akan datang. Karena Mas Hasto Kristianto menyatakan, ini pernyataannya Mas Hasto Kristianto ya. Mas Hasto Kristianto menyatakan bahwa setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDI Perjuangan, ingat, sikap PDI Perjuangan, bukan sikap Mas Hasto Kristianto sebagai pribadi. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Hasto selama ini, sepak terjang Mas Hasto selama ini, dan apa yang dituduhkan oleh KPK terhadap Mas Hasto saat ini, sebenarnya PDI Perjuangan secara organisasi telah mengetahuinya. Sehingga apabila ini memang benar, merupakan sebuah pernyataan yang kontraproduktif bagi PDI Perjuangan di masa yang akan datang. Saya yakin bahwa pernyataan Bapak Hasto Kristianto itu telah melalui berbagai macam kajian, sehingga berani dinyatakan secara publik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita lihat apabila suatu saat apa yang dituduhkan oleh KPK itu kemudian diproses melalui sebuah proses hukum dan divonis Bapak Hasto Kristianto bersalah, kemudian menjalani hukuman. Masyarakat bisa berkesimpulan bahwa PDI Perjuangan dalam memperjuangkan bolehkan melanggar hukum, sehingga ini termasuk kontraproduktif dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Hasto Kristianto itu sendiri dalam pernyataannya, bahwa PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan adalah kader-kader yang taat terhadap hukum. Ingat, taat terhadap hukum. Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan yang besar apabila suatu saat Pak Hasto Kristianto divonis bersalah dan menjalani hukuman. Mas Hasto juga menyinggung tentang upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghentikan dari upaya orang-orang yang melanggar hukum, yaitu dengan cara berupaya untuk 3 periode. Kemudian Bapak Hasto Kristianto juga menyinggung upaya-upaya penguasa saat itu dalam melanggengkan kekuasaannya dengan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi yang memberikan keputusan menurut penilaian Bapak Hasto Kristianto melanggar atau cacat hukum. Kami juga berusaha untuk memahami sebenarnya tuduhan sampean itu kira-kira pandangannya menurut orang yang sampean tuduh itu seperti apa. Di masa demokrasi kan sekarang bisa kita harus mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, biar kita ini memiliki gambaran seutuhnya tentang suatu perkara yang sebenarnya. Wacana 3 periode itu diwacanakan oleh orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pendukung Bapak Jokowi. Oke, kita ambil seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan mereka tentang wacana itu di era demokrasi? Katanya kita ini kan berdemokrasi, jadi itu hanya wacana. Dalam demokrasi wacana apa saja itu bisa diapungkan, tergantung nanti hasilnya disetujui atau tidak. Nah, sekarang terbukti wacana 3 periode itu tidak disetujui, dan Bapak Mulyono sendiri menolak tentang itu melalui pernyataannya. Perkara batine nrimo lek urusane to, saiki sing penting kan awake dhewe apa yang diucapkan, itulah yang kita jadikan patokan. Perkara ning jero ati ya bebas. Gitu loh. Nah, kemudian tentang masalah keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana seseorang telah mengajukan uji material terhadap undang-undang pembatasan, mengajukan uji material terhadap usia calon
wakil presiden saat itu. Wes awake dhewe sepodo ngerti. Hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan seperti yang kita ketahui melalui split decision. Nah, split decision di Mahkamah Konstitusi itu boleh memang dimungkinkan dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu perkara yang diajukan kepada mereka. Gitu loh. Ya toh? Oleh sebab itu, agar mereka tidak memutuskan dari hakim itu draw, seri, maka jumlah hakimnya itu songo, ganjil. Nah, kalau sampean menganggap itu sebagai cacat hukum, piye ta iki masalahnya? Loh, jadi kita tuh mengajukan uji material terhadap suatu undang-undang kepada MK itu boleh apa ora? Lah lek oleh ya wes ora usah diungket-ungket neh. Uji material yang diajukan oleh seseorang tentang usia calon presiden itu berlaku untuk yang akan datang apa tidak? Kan berlaku toh. Lah iso mben enek wong sing enom pengen mengajukan sebagai calon wakil presiden ya silakan. Mungkin kayak sapa jenenge anaknya Ibu Megawati ingin menjadikan calon presiden atau wakil presiden, ya silakan, ora apa-apa asal dia itu mampu. Ya silahkan, nggak apa-apa lah, nilai tawarnya nanti yang menentukan masyarakat. Ngono lho. Mas Hasto Kristianto juga menyinggung tentang perjuangannya ini terinspirasi oleh Bapak Insinyur Soekarno, di mana saat itu tantangan yang dihadapi Bapak Insinyur Soekarno ketika pertama kali mendirikan PNI, banyak tantangan termasuk tantangan penjara yang akan dia hadapi. Masalahnya beda Mas Hasto. Kalau dulu sampean zamane Pak Soekarno mendirikan PNI dan masa penjajahan musuhnya ngerti. Jadi apapun yang dihadapi oleh Pak Soekarno waktu itu dalam mendirikan PNI termasuk ancaman di penjara, dia siap karena dia tahu dia benar-benar memperjuangkan untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia secara menyeluruh. Nah, sementara sampean saiki kasus yang menimpa sampean itu beda dengan kasus yang menimpa kasus yang menimpa sampean ini sekarang beda dengan ancaman yang akan dihadapi oleh Insinyur Soekarno saat itu. Insinyur Soekarno saat itu ancamannya dari Belanda, sementara sampean sekarang ini ancamannya adalah karena tindakan sampean yang dianggap oleh KPK melanggar hukum sehingga sampean ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kok dibawa ke sana? Ya jelas beda. Termasuk sampean menyinggung bagaimana seseorang yang ada di Ciamis ketika dia memikirkan kata merdeka, kemudian digantung oleh penjajah. Ini penjajah yang memberikan punishment, hukuman, dan mereka benar untuk melakukan itu. Maksudnya itu para pemakai kemerdekaan itu benar melakukan itu. Dia siap untuk lah, sementara sampean saya ini beda urusane. Ora percaya ya sampean delok dhewe. Maka ukurannya sampean sekarang itu jangan disamakan dengan perjuangan Insinyur Soekarno dulu ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia. Beda Mas, beda. Sampean niki katanya patuh ya. PDI Perjuangan itu katanya lho sampean ngaku dhewe. PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan adalah taat atau patuh terhadap hukum. Saiki sampean sekali lagi. Suatu saat kalau sampean benar-benar terbukti dan diadili, kemudian Anda dijadikan sebagai tersangka dan dianggap bersalah. Terus gimana sampean pernyataannya patuh terhadap supremasi hukum itu di mana? Pasti kita akan meragukan pernyataannya sampean bahwa kader-kader PDI itu patuh terhadap hukum. Wis ya ngono ae nek sampean rungokke sak arepmu ora ya wis matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.